Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernila Mayoza, perwakilan dari Kelomkan, mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Nah, di sini kami berperan sebagai Waka Kurikulum. Waka Kurikulum adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu seorang guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu kepala sekolah dalam mengelola bidang akademik sekolah. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai waka bidang kurikulum bertanggung jawab dalam kegiatan perencanaan pembelajaran di sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam hal yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan dokumen kurikulum nasional dan kurikulum studi khusus. Kemudian menyusun perencanaan program pembelajaran semesteran atau tahunan. Kemudian menyusun program remedial dan pengayaan, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru, menyusun jadwal pembelajaran, mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran, menyusun dan mendata buku-buku yang digunakan oleh guru mata pelajaran, kemudian mengatur pelaksanaan kegiatan MGMP di sekolah, mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tes semesteran, ujian praktek, ujian sekolah, serta ujian nasional. Kemudian mengkoordinir kriteria kenaikan kelas dan penjulusan, mengkoordinir kriteria kelulusan, mengkoordinir pengisian dan pembagian raport, menyiapkan perangkat administrasi kelas seperti jurnal, kelas, ataupun presensi, dan yang lain-lain. Kemudian, Understanding by Design atau UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Adapun tahap UBD, yaitu yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan asesmen yang terukur, dan menentukan pengalaman belajar siswa. Nah, ada beberapa problematika penerapan kerangka UBD bagi waka kurikulum. Yang pertama itu ada waktu. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengembangkan kerangka UBD secara optimal di sekolah. Nah, kemudian budaya sekolah. Guru di sekolah sudah terbiasa menggunakan rancangan pembelajaran yang umum, sehingga akan sulit bagi guru untuk mengubah kebiasaan tersebut jika ingin menggunakan kerangka pembelajaran yang baru seperti UBD. Problematika selanjutnya ada referensi. Kerangka UBD merupakan kerangka pembelajaran yang masih sangat baru, sehingga buku-buku maupun jurnal belum banyak yang membahas kerangka UBD ini. Nah, ini merupakan kendala bagi waka kurikulum untuk mengembangkan UBD di sekolah, karena waka kurikulum akan bingung harus dimulai dari mana. Terlebih, belum banyak sekolah yang menggunakan kerangka UBD di Indonesia yang dapat dijadikan sumber rujukan bagi waka kurikulum. Nah, selanjutnya ada perencanaan. Sulit bagi waka kurikulum untuk melakukan perencanaan pengembangan UBD, karena kerangka UBD dimulai dari hal yang paling kecil, baru ke hal yang paling besar untuk pembelajaran berkelanjutan jangka panjang. Adapun solusi untuk mengatasi problematika penerapan kerangka UBD bagi waka kurikulum, yaitu yang pertama ada waktu, yaitu perlunya sikap konsisten untuk mau menerapkan dan mengarahkan guru-guru di sekolah dalam menggunakan UBD sebagai kerangka pembelajaran di kelas. Nah, kemudian budaya sekolah. Perlunya seluruh anggota sekolah untuk selalu berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terus terjadi, khususnya dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, guru perlu membuka diri untuk mencoba menggunakan UBD dalam merancang pembelajaran. Nah, kemudian bagi referensi, waka kurikulum harus berupaya menyediakan buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan UBD agar guru di sekolah dapat mempelajari kerangka UBD melalui buku dan jurnal yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, kemudian bagian perencanaan. Waka kurikulum dan seluruh guru yang ada di sekolah harus merencanakan kerangka UBD secara matang sebelum diterapkan di dalam kelas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kebingungan dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan kerangka UBD, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.